Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih cinta lawatan Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas napas kehidupan serta perlindungan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkannya, terlebih-lebih hamba yang akan menyampaikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada perenungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam perjanjian lama, Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-21. Sekali lagi, Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-21 dengan judul perikop di atas, peringatan tentang pelbagai keburukan. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Sekali lagi, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Pada nas ini berisi peringatan keras yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel sebagai umat Allah dan sebagai bangsa pilihan Allah. Mengapa Nabi Yesaya memberikan peringatan keras ini? Karena bangsa pilihan yang diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan baik tanpa adanya kesombongan, yang setia dan mengikuti petunjuk kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengingatkan kita tentang bahaya dari kesombongan intelektual. Banyak orang yang merasa diri mereka paling bijak dan pintar, tetapi sesungguhnya tanpa mereka sadari bahwa hal itu akan membuat mereka jatuh terjebak dalam kesombongan yang menghalangi mereka dari kebijaksanaan. Ketika seseorang terlalu mengandalkan kemampuannya diri sendiri, pemahaman sendiri, ia cenderung menutupi hati terhadap bimbingan Tuhan dan masukan dari orang lain. Dan kemudian di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah sering melihat baik yang tua maupun yang muda, melihat contoh di mana seseorang merasa paling tahu dan sampai ia sulit menerima kritik dan nasihat. Banyak di luar sana yang berperilaku seperti itu. Tuhan memperingatkan bahwa dalam tindakan seperti ini akan mengarah pada kehancuran. Kita juga harus tahu bahwa kebijaksanaan sejati adalah mengakui keterbatasan diri. Dan saudara-saudari yang terkasih Yesus Kristus keterbatasan diri sendiri dan bersedia dibimbing oleh hikmat ilahi. Dan kemudian renungan ini mengajak kita untuk memiliki sikap yang rendah hati dan selalu terbuka terhadap pengajaran dan hikmat yang datang dari Tuhan, dan jangan biarkan kesombongan intelektual ini menghalangi kita dari belajar dan bertumbuh dalam iman serta kebenaran. Mari bersikap bijak dengan rendah hati dan bersumber dari kebijaksanaan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil 3 poin penting di dalam nas ini. Yang pertama, kesadaran akan keterbatasan manusia. Di ayat ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kebijaksanaan manusia terbatas. Ketika seseorang mulai merasa dirinya paling bijaksana dan pintar, maka hal yang terjadi adalah ia akan mengabaikan kebijaksanaan Tuhan. Dan poin yang kedua yaitu rendah hati dalam membina hikmat. Kebijaksanaan sejati membutuhkan kerendahan hati. Di dalam ayat ini kita diajak juga untuk terus belajar, mendengarkan nasihat dan terbuka terhadap koreksi dari orang-orang di sekitar kita. Dan poin yang ketiga terakhir adalah bahaya kesombongan. Ini adalah hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kesombongan intelektual atau merasa diri paling bijaksana dapat menuntun pada keputusan yang salah dan berakhir
pada kehancuran. Tuhan memperingatkan bahwa jalan ini membawa celaka bagi kita semua yang memiliki sifat yang kesombongan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari Tuhan. Jika menganggap diri bijaksana di mata diri sendiri, bisa membuat kita mengabaikan hikmat ilahi yang membawa kita pada kehidupan yang lebih damai. Karena itu, perenungan kita pada pagi hari ini mengarahkan kita untuk memeriksa hati, menghindari kesombongan, dan selalu bersandar kepada kebijaksanaan Tuhan. Dan bukan semata-mata dari kebijaksanaan diri kita, kekeresan diri kita sendiri. Dan pada poin yang terakhir ini memberikan kita motivasi agar kita tidak mementingkan diri sendiri, dan kita harus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas cinta kasih lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nas ini Tuhan, kami sudah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami belajar akan tentang kesombongan. Kiranya Tuhan memberikan kami penguatan serta perlindungan daripada Engkau. Dan juga berikanlah kami, jauhkanlah kami dari kesombongan intelektual, agar kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang seiman Tuhan. Agar kami boleh memberikan motivasi-motivasi yang akan berguna bagi lingkungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan pengharapan kami. Amin.